Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan hati kecuali terhadap dua orang, yaitu seorang yang dikaruniai oleh Allah SWT kemampuan membaca Al-Quran, kemudian ia selalu sibuk dengannya siang dan malam. Seorang yang dikaruniai harta oleh Allah SWT, lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasai. Secara umum banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang keburukan hasad yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas ada dua jenis orang yang kita diperbolehkan hasad kepadanya. Karena terhadap sungguh banyak riwayat mengenai hadis atas, maka para ulama menjelaskan maksud hasad dalam hadis ini dengan dua penafsiran. Pertama, hasad dengan makna risya, yang dalam bahasa Arab disebut ghibah, keinginan. Adapun perbedaan antara hasad dan ghibah sebagai berikut. Hasad adalah apabila seorang mengetahui orang lain yang memiliki suatu nikmat, ia ingin agar nikmat itu hilang dari orang tersebut, baik ia mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibah ialah jika seorang menginginkan suatu nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa menghendaki nikmat itu hilang dari orang tersebut. Oleh sebab itu secara ijma hasad itu haram. Para ulama mengartikan hadis di atas sebagai ghibah yang dalam urusan keduniaan diperbolehkan, sedangkan dalam masalah agama mustahab, sangat dianjurkan. Kedua, mungkin juga maksud hadis tersebut adalah pengandaian, yaitu seandainya hasad itu diperbolehkan, maka hasad terhadap dua hal itu diperbolehkan. Dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran sebagai jeruk, bagai jeruk baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang yang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, tidak harum namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzalah, sejenis buah yang pahit, tidak berbau dan rasanya pahit. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Maksud hadis di atas menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang tidak tampak dengan yang tampak, sehingga lebih mudah dibedakan antara keadaan orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Padahal jelas sekali bahwa kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak bisa disamakan dengan jeruk dan kurma. Akan tetapi banyak rahasia di balik permisalan hadis di atas yang menunjukkan keluasan ilmu nubuwah. Misalnya jeruk mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung dan sebagainya. Semua manfaat itu secara khusus juga dihasilkan melalui membaca Al-Quran, yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin, menguatkan keruhanian. Salah satu keistimewaan buah jeruk lainnya adalah jin tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika hal itu benar, ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk dapat menguatkan daya ingat. Menurut riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ihya disebutkan bahwa 3 hal yang dapat menguatkan daya ingat, yaitu bersiwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Pada penutup hadis di atas dalam riwayat Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih disebutkan bahwa sahabat yang baik seperti penjual minyak kasturi, meskipun tidak mendapat kasturi, jika seorang berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk seperti tandai besi, meskipun tidak terkena apinya, jika seorang berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Oleh karena itu sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Alhamdulillah sudah kita dengar 2 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diamalkan dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kiblat Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.